Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Adi Rijaldi, merupakan perwakilan dari LDK Alpiker. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat suatu podcast, yaitu berkenaan mengenai LDK Alpiker itu sendiri. Mungkin pada kesempatan kali ini saya ditemani bersama Kang Tegar Gumilar SM yang merupakan Ketua LDK Alpiker periode 2016. Gimana Kang, kabarnya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin pada kesempatan kali ini kita akan lebih diskusi atau ngobrol-ngobrol mengenai LDK Alpiker. Tapi sebelum itu teman-teman subscribe dulu video ataupun YouTube LDK Alpiker dan juga follow sosmed LDK Alpiker. Jangan lupa ya. Dan mungkin kita lanjut ke Kang Tegar nih, Kang. Di sini merupakan salah satu ketua LDK Alpiker 2016. Mungkin pada masa Kang sendiri, bagaimana sih Kang membentuk LDK Alpiker itu sendiri di lingkungan kampus SDI PGRI Sukabumi? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang sebelumnya mengucapkan terima kasih ya, Kang, buat Kang Adi sama teman-teman LDK Alpiker yang udah mengundang Akang buat jadi salah satu narasumber di LDK ini, podcast LDK ini ya. Gitu, Kang. Mungkin di sini kita bakal ngobrol-ngobrol aja santai ya, Kang ya. Betul, Kang. Mungkin sebelumnya Akang juga perlu menceritakan diri Akang dulu sedikit ya, untuk ke teman-teman semua. Ya, nama Akang tadi sudah disebut ya sama Kang Adi, nama Akang Tegar Gumilar. Alhamdulillah, Akang salah satu ketua LDK ya, mungkin ketua LDK pertama Alfikers. Dan sekarang mungkin Akang profesinya itu sebagai content creator di YouTube ya. Masya Allah. Nah, mungkin nanti bisa dicek dia di link di bawah buat channel yang akan kelola. Nah, kembali lagi Kang ke tadi pertanyaannya itu halangan ya, kendala di LDK. Terciptanya dulu Kang. Oh, mungkin terciptanya. Mungkin teman-teman agak sedikit kebingungan atau belum tahu gitu kan. Nah, buat awalnya sendiri Kang di LDK ini berawal di tahun 2016 kalau nggak salah ya. Waktu itu Akang masih tingkat 1, masih baru aja masuk. Nah, pas kita masuk ke kampus itu, memang kampus itu kondisinya belum normal, belum sempurna lah. Karena masih baru aja pindah ya, kampus STI PGRI ini baru aja pindah ke Cikondang ya. Ke tempat yang sekarang itu, dan pembangunan juga belum pada selesai. Bahkan waktu itu masjid juga belum sepenuhnya selesai dibangun. Nah, saat itu pihak kampus, lembaga kampus ini punya sebuah terobosan melihat bahwa kampus ini tidak akan pernah hidup kalau misalnya tidak ada kegiatan kemahasiswaan. Karena salah satu indikator kampus yang maju, kampus mandiri ini adalah adanya aktivitas selain akademi, yaitu UKM. Betul Kang. Ya. Dengan adanya UKM ini, mahasiswa itu bisa lebih mengeksplor jati dirinya kan. Berbeda kalau misalnya hanya mengandalkan akademis. Nah, waktu itu dikumpulkan semua mahasiswa tingkat 1 ini dan berembuk kita itu. Kira-kira apa yang akan dibikin untuk kampus kita ini? Nah, waktu itu Akang alhamdulillah ada beberapa teman, salah satunya juga teman yang sesekolah dulu. Sesekolah sebelum masuk ke kampus ini, kita berembuk. Kita bertanya dulu, apakah di sini sudah pernah ada lembaga dakwah kampus? Ternyata untuk saat itu belum ada. Dan kita pun berencana untuk membentuknya. Nah, akhirnya dibentuklah salah satu UKM ya, unit kerja mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa ya, dengan nama LDK Alpiker. Nah, mungkin dulu sekali sebelum kita masuk dan sebelum pindahnya kampus ini ke Cikondang, pernah ada LDK yang namanya itu Kamus, Kang. Kamus ya kan? Kamus. Nama itu Kamus, cuman sudah lama vakum gitu. Dan kita juga sudah nggak punya jejak gitu terkait LDK Kamus ini. Nah, kita pun membentuk sebuah organisasi baru yang bernama LDK Alpiker. Nah, mungkin nanya kenapa sih namanya itu Alpiker? Ya, itu kenapa Kang? Sebenarnya simpel sih Kang Adi ya. Waktu itu kita nyari inspirasinya itu dari masjid.
Nah, masjid kampus kita ini namanya itu adalah Al-Fikr. Dan saat kita teliti ternyata filosofinya bagus. Al-Fikr itu adalah orang yang berpikir kan. Dan kalau misalnya kita masukin dengan nama berarti ya kita itu adalah orang-orang yang berpikir, orang-orang yang ya kaum akademisi lah. Nah, seperti itu Kang buat sejarahnya, sejarah singkatnya ya. Itu tadi awal mula atau terciptanya LDK Fikr di STIPG Sukabumi sangat menarik. Tapi Kang, ada gak sih hambatan atau kendala-kendala yang diterima atau berlaku pada saat itu Kang? Ya, hambatan pasti selalu ada ya Kang. Di setiap generasi, di setiap tingkatan itu pasti selalu ada. Yang mungkin salah satu yang paling berat buat kita waktu itu adalah buat di SDM. Memang waktu Akang masuk, mahasiswanya itu belum sebanyak sekarang ya. Di zaman Kang Adi mungkin sudah ratusan ya sekali masuk itu. Iya, dulu itu paling cuma 50 Kang. Waktu angkatan Akang itu cuma 80 gitu. Belum sampai 100 ya. Dan yang masuk LDK juga ya mungkin LDK di sini jadi big three lah UKM waktu itu ya. Ya Akang ingat itu yang waktu dibikin tuh ada UKM LDK, UKM kalau Mapala kayak Andromeda namanya itu kalau nggak salah ya. Masih ada. Masih ada. Alhamdulillah. Terus ada juga Paskibra, ada juga KWU. Banyak ya. Nah, mungkin yang masih eksis sekarang mungkin cuman beberapa ya Kang. Dan salah satunya adalah LDK. Nah, kendalanya sendiri untuk di zaman Akang, kita itu kendalanya itu sama SDM Kang. Kita memang punya anggota ya lumayan banyak, cuman pembinaannya itu kita belum benar. Kenapa belum benar? Karena ya anak tingkat 1 harus ngebina tingkatan yang setara nih. Ya kita pasti canggung kan? Iya gitu kan. Pasti canggung. Beda kalau misalnya tingkat 2 ke tingkat 1 kan? Iya. Atau tingkat 3 ke tingkat 2. Ini mah kita itu harus ngebina rekan-rekan yang duduk samping kiri kanan kita di kampus. Ya, Kang, ya? Seangkatan. Nah, ya qadarullah Kang, akhirnya 1 pergi, 2 pergi, sampai sisa 3 orang. Masya Allah. Sisa 3 orang ini ya kita tetap bertahan di LDK ini. Siapa aja itu Kang 3 orang itu? Kalau yang 3 orang itu Akang, Teh Dini sama Teh Anissa. Bertiga itu. Bertiga. Sisa 3 nggak tahu pada kemana. Ya mungkin itu Kang kendala paling berat ya di angkatan Akang itu di SDM-nya. Ya mungkin Kang sedikit menarik ya tadi disampaikan bahwasannya hanya ada 3 orang yang bertahan. Nah mungkin Kang bagaimana nih dari 3 orang itu akhirnya membentuk suatu LDK yang lebih besar lagi, itu prosesnya seperti apa sih Kang? Ya teman-teman semua mungkin Akang pribadi, Akang sadar ya waktu Akang menjabat jadi ketua LDK itu Akang masih fakir ilmu, masih minim pemahaman gitu, masih ya sedikit lah kemampuan Akang buat memimpin. Cuman yang Akang yakini kalau bukan Akang, siapa lagi yang akan menjaga dakwah ini? Dan begini Kang, Akang itu selalu berpikir bahwa dakwah ini adalah sebuah kebutuhan, bukan dakwah yang membutuhkan kita. Nah, karena Akang berpikir seperti itu, Akang benar-benar serius menjaga dakwah ini. Ya, dari yang 3 orang yang bersisa itu kita istiqomah. Kita yang tetap saling menguatkan bahwa suatu saat Allah itu akan mengganti kaum yang tidak mencintainya dengan kaum yang lebih mencintainya. Dan itu terbukti Kang. Pas angkatan Akang terus angkatan selanjutnya ya kurang respect ya, walaupun ada 1, 2 atau 3, cuman belum ada benar-benar kader yang bisa memikirkan LDK ini, bisa menjadi otaknya, bisa menjadi tulangnya, bisa menjadi ototnya untuk menggerakkan LDK. Dan Masya Allah Kang, waktu itu kita hampir hopeless ya. Kita itu pernah berpikir, wah LDK ini bakal lanjut atau enggak ya. Berat itu waktu itu. Tapi Masya Allah, saat tahun kedua LDK ini, dan itu masih masa jabatan Akang. Karena Akang bingung gitu, ya. Belum ada ya Kang? Belum ada, dan gak ada yang mau. Datang angkatannya itu Kang Oksa, Kang Saipu ya.
Kang Damar gitu. Oh, Masya Allah itu. Mereka masuk, membawa teman-temannya, dan LDK ini kembali hidup, Pak. Alhamdulillah. Ibarat sebuah ada oase di tengah gurun pasir. Betul kan ya. Oase yang airnya itu mancur, Kang. Ya, airnya itu mancur kuat banget. Dan Masya Allah, Allah itu benar-benar mengganti ya orang-orang yang dulu nggak menjaga dakwah ini dengan orang-orang yang benar-benar cinta dengan dakwah ini. Dilipat gandakan. Betul banget, Kang. Iya. Jadi setelah fase-fase yang di awal bisa dikatakan fase yang sangat sulit, akhirnya menemui fase yang bisa dibilang dimudahkan dari segi kuantitas pun Insya Allah. banyak ya. Dari segi kuantitas, dari segi kualitas, keuletannya luar biasa lah. Jadi buat sampai sekarang ya LDK bisa sebesar ini, salah satu kuncinya itu kita harus istiqomah, Kang. Ya mungkin kita itu bisa aja gagal di angkatan kita gitu. Bisa aja ya Akang jujur Akang gagal untuk membina angkatan Akang dan angkatan di bawah Akang. Tapi Masya Allah kan saat kita yakin, saat kita benar-benar sungguh-sungguh, Allah hadirkan orang-orang yang mencintai Allah. Dan sampai sekarang ya Alhamdulillah LDK sudah ada mungkin 5 generasi ya. Iya, Kang. Dari 2016 sampai 2021 sekarang. Masya Allah. Sangat menarik ya tadi disampaikan oleh Kang Tegar bagaimana perjalanannya dan apa sih Kang respon dari lembaga itu sendiri terhadap LDK Alpiker? Nah, untuk responnya sendiri Kang, waktu dulu bagus banget. Bukan hanya ke LDK Alpiker ya, tapi ke UKM yang lain juga sangat dispek ya lembaga itu. Kadang mungkin pernah Akang ada kegiatan tanpa kita ngasih proposal dan itu cair. Tapi nggak boleh ditiru ya. Buat sekarang harus sesuai SOP-nya. Jadi saking baiknya ya, saking pengennya kampus itu ada kegiatan di kampus sampai segitunya kan. Sangat mendukung, Mbak. Sangat mendukung. Jadi apapun kegiatannya selama itu untuk kebaikan dakwah, kata Pak Agus Sobar dulu ya, ketua lembaga STPI PGRI, pasti akan didukung. Berarti sangat waktu itu pada zaman Pak Agus Sobar berarti sangat mendukung terus untuk LDK Alpiker sendiri ya kan. Dan LDK Alpiker sendiri merupakan organisasi yang mengikut ke FCLDK mungkin ya Kang. Mungkin bisa dijelaskan apa itu FCLDK dan bagaimana itu sistem organisasinya di dalamnya gitu kan. Nah, untuk lembaga dakwah kampus Kang, sebenarnya kita juga punya jaringannya ya. Dan kita itu nginduknya itu ke FSLDK nasional ya. Puskomnas kalau singkatannya itu. Nah, selanjutnya Puskomnas itu punya jaringan lagi ke bawahnya itu. Salah satunya itu adalah Priangan Barat. Nah, ini kalau di sekarang itu dulu waktu Akang ya pimpinannya itu Priangan Barat ini adalah salah satu kampus yang di Bogor. Nah, Akang kurang hafal, untuk sekarang mungkin yang lebih hafal Kang Adi ya. Siapa pimpinan Priangan Barat ya. Nah, setelah Priangan Barat ada sebuah hal yang menarik Kang waktu itu. Karena Sukabumi ini luas ya. Priangan Barat itu luas banget. Ada Bogor ya, Cianjur, Sukabumi, Tasiknya. Nah, ini wilayahnya tuh luas. Pusatnya tuh jauh. Sampai akhirnya waktu itu dibuatlah sebuah keputusan ya dari Puskomda ya. Puskomda Priangan Barat itu membuat Puskomrek. Regional Sukabumi. Tugasnya yaitu untuk mengkoordinir kegiatan LDK se-Sukabumi, kampus-kampus Sukabumi. Seperti itu kan. Berarti sudah terstruktur mungkin ya Kang. Betul. Dari segi pergerakan pun artinya kita tidak hanya sendirian dalam dakwah ini, tapi kita terus menyusunkan atau memperbaiki dari segi organisasi itu sendiri. Mungkin Kang terakhir untuk pesan dan harapannya bagi kader LDK Alpiker itu sendiri Kang. Ya, buat teman-teman semua, buat Akang pribadi juga ya. Pokoknya teman-teman semua harus berpikir seperti ini. Dakwah ini bukanlah sebuah main-main Kang. Ya, dan bukan dakwah yang membutuhkan kita. Tapi kita yang membutuhkan dakwah ini. Loh, kenapa?
ya. Karena yakin ada atau tidaknya kita, ada kalau tidak adanya kita, dakwah ini akan terus berlanjut, Kang. Dulu kalau misalnya Akang nggak bikin LDK, Akang yakin pasti akan ada orang yang membuat LDK ini. Nah, jadi pilihannya itu kita itu akan bertahan atau tergantikan. Saat kita berpikir, saat kita punya mindset bahwa dakwah ini kita yang membutuhkan, kita itu akan memberikan semua yang kita punya. Pikiran kita, tenaga kita, bahkan uang kita untuk kegiatan ini. Iya, betul. Beda kalau misalnya kita beranggap dakwah yang butuh kita itu akan leha-leha kan, mau nggak mau. Kalau misalnya kita nggak minum, kita haus kan, itu kebutuhan, betul? Betul, Kang. Kalau kita nggak makan, kita pasti lapar, itu kebutuhan, kita pasti makan. Gitu juga kita di dakwah ini. Kalau kita nggak dakwah, kita ini bisa lebih buruk ya. Kita bukan hanya kelaparan, kita bukan hanya kehausan. Efek itu lebih buruk kan. Kita ini pengen masuk surga kan? Iya, tentu, Kang. Betul kan? Betul. Kang Adi juga masuk surga kan? Iya. Nah, kameramen tuh Kang Viga juga pasti mau masuk surga kan? Iya, betul. Tuh, betul. Semua juga pengen masuk surga. Coba kita lihat dulu ibadah kita kan. Sholat kita jelek. Tilawah kita sedikit. Saum kita bolong-bolong. Tahajud kita 14 tidur. Mau gimana kita mau masuk surga, Kang? Bahkan nih ya, punten ya, orang mabuk, ya, orang yang kriminal, kalau ditanya pengen senang atau pengen susah, jawabnya pengen senang. Senang. Itu masuk surga kan? Iya, betul, Kang. Betul kan? Jadi kalau misalnya ada orang waras ditanya, kamu mau masuk surga atau mau masuk neraka? Terus jawab, wah, soalnya cobaan kan neraka sebulan. Itu udah nggak sehat itu. Bukan Ya? waras lagi ya, Kang? Bukan waras lagi. Jadi saran Akang buat teman-teman semua ya, jadikanlah dakwah ini adalah sebuah kebutuhan. Bayangkan saat kita berdakwah ada satu orang yang soleh yang mendengar dakwah kita dan dia itu berhijrah dan dia itu mengajak ratusan orang dan ratusan orang ini mengajak lagi ribuan orang, jutaan orang. Itu pahalanya akan nyampe ke kita. Dan bayangkan Rasulullah nih, teman-teman semua. Rasulullah dulu berdakwah sama hanya beberapa orang kan? Abu Bakar, Utsman. Tapi sekarang coba puluhan juta bahkan miliaran ya. 1 miliar lebih orang muslim sholat, ibadah, tilawah, pahalanya masuk ke Rasulullah. Masya Allah. Begitu juga dengan Akang dulu. 2016 Akang bikin LDK. Sekarang sudah generasi kelima ya, generasi Kang Adi. Ada yang sholatnya, mungkin ada yang belajar ngajinya di LDK kan? Ada yang hijrah di LDK gitu. Insya Allah kan pahalanya itu nyampe ke Kang Adi, nyampe ke generasi selanjutnya, sampai ke Akang. Dan inilah bisnis dengan Allah, MLM dengan Allah, multi level marketing, tanpa ada yang dirugikan. Pahala Kang Adi nggak dipotong ya. Pahalanya misalnya Kang Rido, Kang Ujang, Kang Saipul nggak dipotong, tapi terus bertambah. Nah, inilah keuntungan dakwah itu, Kang. Kita yakin dengan dakwah ini Allah ridho. Ya. Mungkin itu teman-teman ya. Saran Akang buat rekan-rekan semua, jadikanlah dakwah ini adalah sebuah kebutuhan, bukan dakwah yang membutuhkan kita. Masya Allah, mungkin disampaikan Kang Tegar ini merupakan stimulus kita agar terus istiqomah di LDK Al-Fikr ini. Betul sekali apa yang dikatakan Kang Tegar, dan sangat senang sebetulnya bertemu dengan Kang Tegar kali ini yang merupakan sebagai ketua Al-Fikr pertama gitu ya, yang merupakan jasanya sangat banyak banget gitu untuk LDK Al-Fikr ini, yang mudah-mudahan amalannya terus mengalir. Amin. Dan Kang, ada closing statement mungkin Kang dari Akang sendiri untuk kawan-kawan yang menonton. Ya, singkat saja ya buat teman-teman semua, untuk rekan-rekan yang belum subscribe dan follow media sosial LDK, yuk sama-sama kita besarkan dakwah ini agar dakwah ini semakin besar dan semakin bisa memberikan manfaat bagi orang banyak. Nggak cuma untuk kampus, nggak cuma buat mahasiswa, tapi untuk umat muslim ya. Dan teman-teman semua terus dukung dakwahnya ya, terus ikutin dakwahnya, karena kalau misalnya bukan kita, siapa lagi kan? Ya. Dan peradaban Islam ya,
ini akan bergantung pada anak-anak muda. Enggak, pada orang-orang tua. Kalau misalnya anak-anak mudanya leha-leha, maka Islam ini akan rusak. Islam ini akan hancur. Nah, teman-teman semua, semoga teman-teman bisa semakin istiqomah, semakin kuat ya di jalan dakwah ini. Dan akan berharap juga untuk teman-teman semua, semoga teman-teman dilancarkan semua kegiatannya ya. Amin, ya mungkin semoga bisa segera mulai pembelajaran tatap muka nanti di kampus. Amin. Nah, mungkin itu Kang ya. Pokoknya istiqomah terus. Seberat apapun perjalanan dakwanya, seberat apapun halangannya, tetap yakin sama Allah. Allah yang akan ngebantu kita. Ya, alhamdulillah, masya Allah. Terima kasih Kang Tegar sebelumnya sudah menerima kedatangan kami dan juga rekan-rekan yang bersedia dihampiri Kang. Dan untuk motivasi dan juga wejangannya sangat berkesan dan juga sangat banyak sekali ilmu yang kita bisa dapatkan dari yang Kang Tegar sampaikan. Betul sekali, ketika kita mengharap surga Allah, kalau hanya mengamalkan amal ibadah itu belum cukup ya Kang ya. Makanya kita harus lebih menstrukturkan gerakan dakwah kita, karena kejahatan yang terstruktur akan mengalahkan kebaikan yang tidak terstruktur. Mungkin itu pada podcast kali ini. Kita ketemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Kang.